Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam wa sahra qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Aqulu rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para hadirin jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, terlebih yang terhormat para pengurus atau DKM, para jamaah kaum muslimin. Alhamdulillah sekarang kita sudah menginjak puasa Ramadan 2025 1446 Hijriah yang ke-15. Berarti sekarang itu pertengahan Ramadan, di mana 30 hari bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama fasenya adalah rahmat. Fase yang kedua 10 hari adalah maghfirah. Jadi sekarang tanggal 15 sampai tanggal 20 ke depan itu adalah fasenya maghfirah. Artinya pengampunan Allah kepada siapa yang berpuasa. Artinya segede apapun, sebesar apapun dosa-dosa kita, asalkan di bulan Ramadan meminta ampun, maka insya Allah pintu ampunan Allah terbuka lebar. Dan sungguh sangat beruntung ketika seseorang yang melaksanakan ibadah puasa bertemu dengan Idul Fitri kemudian mendapatkan ampunan Allah, itu adalah orang yang paling beruntung dunia dan akhirat. Tetapi orang yang paling rugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia bertemu dengan Idul Fitri dan tidak mendapatkan ampunan Allah, berarti itu sangat rugi di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Besar harapan kita senantiasa kita berkomitmen berpuasa mulai tanggal 1 sampai sekarang, menahan haus, menahan lapar, dahaga dan lain sebagainya, semata-mata itu karena kita menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah kaum muslimin, menjelang berbuka puasa pada sore ini sambil menunggu azan maghrib, insya Allah akan dibahas sedikit tentang masalah zakat. Karena ibadah zakat itu berbarengan dengan ibadah puasa, terutama yang utama di bulan Ramadan yaitu zakat fitrah, di mana secara global zakat terbagi 2. Satu zakat mal atau zakat harta, kedua zakat fitrah. Namun sekarang berhubung kita berada di bulan suci Ramadan, maka yang paling utama dibahas adalah tentang zakat fitrah.
Pertama yang kita ketahui, apa sih zakat itu? Nah, kebanyakan orang hanya bisa menjalankan perintahnya saja, sementara untuk definisi zakat tersebut tidak tahu. Nah, ini kesalahan kita para jamaah. Zakat menurut ulama fikih adalah mengeluarkan harta tertentu dengan ukuran tertentu dan kepada mustahik tertentu. Kayak lagi, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan ukuran tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi nggak bisa zakat semau gua, harus dengan pakai aturan, ya. Nah, zakat fitrah yang akan kita tunaikan pada tahun ini secara hukum ulama fikih adalah wajib. Awas, seimbang, selevel, sederajat dengan sholat, puasa, zakat, itu sama, wajib hukumnya, fardu ain. Bahkan penyempurna ibadah puasa adalah zakat. Ketika seseorang mampu untuk berzakat fitrah, puasa rajin full 30 hari, kemudian dia tidak menunaikan zakat, maka sama saja nilai pahala puasanya itu tidak sampai kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, para hadirin jamaah, memang di sini zakat fitrah yang kita keluarkan untuk hukumnya terbagi beberapa bagian. Pertama, ada yang disebut dengan mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya itu mubah, boleh-boleh saja. Yang kedua, ada hukum mengeluarkan zakat fitrah itu sunnah, ada hukum mengeluarkan zakat fitrah itu wajib. Nah, untuk saat ini tanggal 15 Ramadan tahun ini, ketika kita akan berzakat fitrah, maka sekarang hukumnya masih mubah, artinya boleh-boleh saja. Jadi di hukuman mubah mengeluarkan zakat fitrah itu dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 21 Ramadan, itu namanya mubah hukumnya. Jadi boleh-boleh saja. Sunat mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 bulan Ramadan. Nah, wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sebetulnya kewajibannya itu adalah malam takbiran. Malam 1 Syawal baru wajib mengeluarkan zakat. Kalau dikeluarkan sebelum tanggal 1 atau malam tanggal 1, itu hukumnya bisa sunnah, bisa boleh-boleh saja. Nah, berhubung di kita dikumpulkan ada yang disebut dengan amil zakat, baik di musola ataupun di masjid, maka itu mengeluarkan zakat itu harus jauh-jauh hari. Artinya karena dikoordinir oleh pihak amil, maka mengeluarkan zakat harus jauh-jauh hari. Artinya pengumpulan zakat itu minimal seminggu atau 3 hari sebelum Lebaran sudah pada kumpul. Yang 3 harinya kesempatan untuk membagikan zakat kepada yang berhak. Para jamaah, kemudian ada yang disebut dengan zakat atau muzaki, ada mustahik, ya. Berarti kalau muzaki orang yang berzakat, mustahik orang yang menerima zakat. Nah,
kira-kira nih seukuran Pak Sulam, sepangkat Pak Sulam, pantasnya mustahik atau muzaki? Muzaki. Apalagi Pak Haji, ya, Pak Haji Maman tuh, Pak Haji Hasan, Pak Haji Aceh dan lain sebagainya di jamaah Masjid Jami Al Mujahidin sebetulnya banyaknya muzaki bukan mustahik Pak Sulam. Jadi di sini kebanyakan muzaki orang yang berzakat. Lalu ada mustahiknya ada. Kewajiban si amil adalah mencari mustahik yang berhak menerima zakat. Yang menerima zakat diatur dengan Quran surat At-Taubah 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, gharimin, ya, mu'alaf, amil, yang perang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil. Nah sekarang begini, ada banyak muzaki Pak Sulam, hampir 90% muzaki misalnya. Kerepotan, kenapa? Berarti nggak bisa disalurkan itu zakat. Maka Allah membuat sesuatu berpasang-pasangan, langit dengan bumi, besar, kecil, kaya, miskin, ya, putih dengan hitam, terang, gelap, itu secara pasang-pasangan. Nah begitu pun dengan ini kewajiban zakat, ada muzaki, ada mustahik, ada yang wajib berzakat, ada yang wajib dizakati atau yang menerima zakat. Nah para jamaah, jadi ada muzaki berarti yang zakat. Nah dari kapan sih kewajiban zakat tersebut dipardukan atau diwajibkan? Sebetulnya ukuran zakat Pak Haji ini nggak ada ukuran, ya, nggak ada ukuran. Untuk zakat fitrah berlaku semuanya, ya, walaupun baru lahir, misalnya lahirnya tanggal 29 Ramadan, berarti 1 hari menjelang Lebaran, nah wajib dizakati itu, ya, wajib dizakati. Jadi nggak ada ukuran. Yang penting dia itu emak bapaknya muslim, beragama Islam, maka wajib orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang wajib, yang berhak mengeluarkan zakat fitrah adalah wali, terutama seorang ayah. Jadi tanggungan seorang ayah sangat besar. Dia wajib menzakati istrinya, anak-anaknya. Kalau misalnya 5 anaknya, 5 dizakati oleh dia. Nah, berarti kita semua harus betul-betul paham dan mengerti seluk-beluk tentang zakat. Takutnya zakat kita ini nggak jadi atau nggak sah, maka jangan salah sasaran, ya. Dalam artian ketika kita zakat jangan sembarangan, asal bikin saja, asal kasih saja, tidak. Harus sesuai dengan aturan, karena nggak bisa zakat fitrah diberikan sembarangan orang, ya. Misalnya diberikan kepada yang mampu atau memang yang betul-betul dia punya, itu nggak sah berarti. Nah, maaf, kebanyakan orang di sini cara mengumumkan zakat itu terkadang salah. Di satu masjid, di satu musola dikemukakan zakat, tertampunglah misalnya sampai 10 karung. Datanglah oleh DKM, warga yang sekitar masjid atau musola ada 30 orang misalnya. Jadi yang 10 karung dibagi, dan yang dibagi jumlah tersebut itu salah seperti itu. Harus adil katanya, bukan itu adil menurut agama mah. Adil menurut agama adalah sesuai dengan hukum dan aturan. Gak bisa kita membagikan zakat dibagi rata sesuai dengan ilmuwan kakak Pak Sulam, ya. Misalnya di sini dikemukakan zakat nih, ya. Misalnya sekitar Masjid Jami Al Mujahidin ini ada 30 orang misalnya dapatnya 10 karung. Yang 10 karung dibagi 30 orang, salah itu, ya, salah. Tetap
DKM ataupun amil harus menyortil, disuplai, ya, datang ke rumahnya, ditinjau, benar nggak ini orangnya yang pas, masuknya apa ini, fakir, miskin, berimi ataupun apa. Seandainya asal kayak saja, kasihan Pak, kasihan jamaah, orang yang nitip kepada kita zakat, ya, berarti maaf, ini tidak aman kalau begitu. Jadi maaf, data, kalau bisa masjid itu harus punya catatan, baik fakir, miskin ataupun yatim. Kenapa? Takut di kemudian hari ada santunan untuk jompo ataupun fakir, ada catatannya. Jadi nggak ribet. Jangan mau santunan atau mau mengadakan pembagian sembako untuk jompo kelayaban cari data, salah. Harusnya jauh-jauh hari masjid DKM itu harus punya catatan berapa orang nih di sekitar masjid yang memang harus dibagi. Kalau seandainya ada, bagi sesuainya. Kalau dia bagi rata, itu nggak adil namanya. Seperti begini logikanya, ya. Kita punya anak, 1 SMA, 2 SMP, 3 SD, 4 TK. Tiap hari ini anak, karena prinsip bapaknya, ini anak gua, ini anak gua, ini anak gua, dia bagi rata, bakal semua 10.000. SMA 10.000, SMP 10.000, SD 10.000, TK 10.000. Itu nggak adil namanya. Itu nggak adil, bahkan salah. Justru yang adil itu adalah sesuai dengan aturan. SMA 20, SMP 15, SD 10, TK goceng lah. Karena TK mah banyak diantar nama ibunya. Nah ini para hadirin. Jadi sekarang banyak yang pembagian zakat salah kaprah. Jadi dibagi rata. Misalnya lingkungan masjid atau musola ada berapa kakak nih, dapat berapa karung, bagi semua, itu salah. Kenapa? Karena di kampung tersebut gak semua mustahik, Mas Sulam, ya, gak semua mustahik. Kalau semua mustahik, siapa mau yang zakatnya dong? Berarti kalau mau di masjid ini Al-Mujahidin semua mustahik, mau dapat apa? Ya, siapa yang zakatnya? Siapa? Itu makanya agama mengatur. Maka definisi zakat menurut agama adalah fikih mengeluarkan atas sesuatu nih, mengeluarkan atas sesuatu, diatur sesuai dengan aturan, ya, kepada orang tertentu, artinya kepada golongan tertentu. Nah, hadirin jamaah, jadi zakat fitrah nggak bisa semau gua, harus dengan aturan, Pak Haji. Misalnya karena kita banyak uang, banyak harta, saya mau zakat fitrah 5 karung, 1 karungnya 1 kintal, itu salah besar. Salah besar. Tetap pertama kali harus sesuai dengan aturan, ya. Zakat fitrah menurut ilmu fikih yang wajib dikeluarkan bagi setiap kepala, artinya untuk setiap orang, baik itu dewasa, anak-anak, sekalipun bayi, zakat fitrah adalah 3,5 liter atau 2,5 liter. Ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang nggak sah, lebih sama nggak sah. Ya, artinya misalnya saya kagok cuman 2,5 naik kilo nggak bisa, Pak. Harus sesuai dengan timbangannya, ya. Nah, umpama kita zakat fitrah, misalnya kan dapat 1 kepala itu 2,5 kilogram. Ini mau zakat 2,5 kintal, berarti 200 orangin tuh. Akarnya nih saya lihat zakat untuk 250 orang, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Berarti yang sisanya itu maksudnya sedekah, bukan zakat. Tetap sekaya apapun kita, sesultan apapun kita, sebanyak apapun kita harta dan beras,
ketika mengeluarkan zakat itu wajibnya 2 kilo setengah, Mas Sulam. 3,5 liter itu secara literan. Kalau secara ukuran kiloannya 2,5 kilo. Kalau di Arab Timur Tengah itu 1 sok. 1 sok artinya sebanding dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu tuh aturannya ya. Jadi jangan kita sok kekayaan. Maaf, misalnya kebanyakan uang Pak Haji, ya beda lagi itu. Sekalipun zakat mah nggak bisa, harus sesuai dengan aturan tertentu. Jika kita melanggar aturan zakat itu, maka itu hukumnya dosa. Misalnya 2,5% keluar, ini 50% keluarkan, itu salah. Tetap ketika akan zakat kita wajib sesuai dengan aturan. Nah, berarti sekarang tanggal 15 sekarang sampai tanggal 29 kurang lebih itu masih mubah hukum zakatnya atau sunat. Nah, ketika malam tanggal 1 malam lebaran dimulai dari maghrib buka puasa 1 Syawal itu baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Idul Fitri. Yang paling utama kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Yang paling utama banget mah ketika kita akan pergi ke masjid atau mushola untuk sholat Idul Fitri membawa zakat, itu paling utama. Cuman itu takutnya merepotkan Pak Haji, takutnya merepotkan, teka buru. Jadi lebih baik jauh-jauh hari ya. Coba kalau Masjid Jamiah Mujahidin ini mengadakan zakat fitrah, mulai zakat fitrah tanggal 28 misalnya, kelipukan Pak, kelipukan nih DKM atau pengurus untuk membagikannya. Jadi berikan kesempatan untuk supaya si pengurus atau amil untuk mengolah berapa yang dikeluarkan, berapa yang dibagi nih sesuai dengan aturan Pak. Jadi maaf, kalau zakat kita itu jangan semau gua, pakai aturan yang benar-benar sah. Makanya sekarang menurut saya pribadi banyak sekarang yang menjadi amil, bukan amil Pak Haji, tapi ambilin. Banyaknya ambilin sekarang mah. Ya, bener nggak Pak Sulam? Banyak yang jadi amil jadi-jadian sekarang. Mengumpulkan zakat, jadi ambilin be. Kalau ke mustahik mah, ke fakir miskinnya mah cuman 10 liter, dia mah sampai sekarung di rumah. Karena itu salah. Ya, salah itu. Nauzubillahimin dari mah jangan diruksak pahala puasa kita dengan hal-hal yang memang merugikan kita seperti zakat fitrah. Ini sangat penting banget. Bahkan begini gambarannya ya. Jadi zakat fitrah itu ibarat begini, ibarat baju ataupun peci nih. Ketika akan menggantungkan ataupun kipas nih, kipas bisa berdiri kokoh, nempel dinding karena ada sangkutannya. Kalau nggak ada sangkutannya, nih saya ini kipas akan nempel, benar nggak? Ya, ini saya nih. Nah, ibaratnya begitu. Puasa kipasnya, sementara zakat adalah penempelnya. Jadi kalau umpama puasa kita full 30 hari tanpa batal, harusnya full. Ya, bahkan hatam Quran sampai 10 kali. Sedekah full. Taraweh full, nggak bolong. Tapi nggak zakat. Terus mampu kita berzakat. Itu puasanya mudabdabun baina samai wal ar. Jadi nggak sampai ke atas, nggak balik ke bawah. Nah ini kebanyakan nih ya. Jadi nggak sampai ke Allah, nggak balik lagi ke kita. Jadi mudabdabun baina samawati wal ar. Jadi menggantung antara langit dan bumi. Nauzubillah. Ini nih yang banyak kesalahannya ya. Terutama dalam hal ibadah yang wajib.
Awas, karena ibadah zakat itu lebih duluan daripada ibadah puasa. Rukun Islam syahadat, sholat, zakat dulu, baru puasa, baru naik haji nih. Awas jangan sampai salah ya. Para jamaah Pak Sulam, ya. Jadi kalau umpama salah ataupun keliru di antara pembagian untuk mustahik di ini, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah DKM atau pengurus. Alhamdulillah nih. Maka harus hati-hati, jangan sampai salah sasaran, ya. Ataupun misalnya dikumpulkan terus, ya, di gudang. Udah lewat Lebaran, masih ada 5 karung di dalam. Buat apa itu? Sulam? Ini kan buat kas ustad, buat kas masjid. Awas, awas. Masjid tidak dialokasikan sebagai mustahik zakat. Awas. Masjid tidak boleh menjadi mustahik zakat. Pansok loba wae nu kieu nya. Kamana ieu cenah zakat nah geus ka masjid wae lah. Salah, Pak. Salah. Kecuali kepada pengurusnya. Zakat itu kepada pengurus DKM. DKM, iya kami mempunyai kelebihan harta zakat nih untuk kas masjid. Boleh itu. Kalau khusus ke masjidnya itu tidak boleh Pak Sulam. Gimana aja coba? Ya. Apa bisa ngomong masjid, masjid, apa bisa ngomong masjid banyak. Pan ketika zakat harus ada akad. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anafsi fa'ilaihi ala minimal saya terima ini zakat. Moga ini menjadi penyuci buat diri kamu. Ya, minimal begitu Pak Sulam. Umpama kita masjid dijadikan sana untuk penampung zakat, itu nggak bisa. Karena masjid dari zaman Kanjeng Rasul pun tidak pernah disangkut pautkan untuk menjadi mustahik zakat. Hati-hati ya. Ini sekarang banyak yang salah kaprah juga nih. Sekarang maaf, haji mumpung kadang Pak Sulam DKM karena di luar Ramadan sudah mencari untuk kas musola atau masjid, memanfaatkan Ramadan sampai digorok-gorok, woi siapa di antara jemaah yang mau zakat silakan ditunggu ke masjid. Zakat fitrah, zakat mah silahkan. Salah Pak, salah. Ya, salah besar itu. Jadi yang berhak menerima itu bukan masjid atau musola, tapi apa? Pengurusnya. Tapi pengurusnya itu juga harus dibagikan kepada mustahik. Dalam Al-Quran mustahik yang menerima zakat tidak ada masjid, tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, tidak ada. Ada juga fisabilillah. Berarti kalau fisabilillah orang yang perang di jalan Allah. Hati-hati nih, haji ya, jangan sampai salah nih. Ya, jadi kebanyakan orang begitu. Kasih doang, kasih salah. Ya, para hadirin jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal beberapa menit lagi kita berbuka puasa. Semoga puasa kita di hari yang ke-15 ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah yang dilakukan oleh kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi di salah satu maqam ijabah di mana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, di situ tidak ada pelantara, dibukakan pintunya. Ijabahnya kapan? Di saat iftar menjelang buka puasa. Ya. Nah, silakan di sini para jamaah kalau punya hajat, kalau punya cita-cita, silakan doa kepada Allah. Yang paling dikit doa ketika buka apa? Allahumma lakasum tu wabika aman tu waridya birahmatika ya arhamar rahimin, itu paling sedikit. Ya, jadi begini caranya. Bagaimana caranya Pak Sulam?
Apa kita menjelang buka begini sambil nunggu adzan? Bukan begitu. Jadi dalam cara doa harusnya mah ketika Allahu Akbar adzan tuh batalin tuh sama kurma ataupun air, makan dulu ataupun minum, baru kita ngedoa Allahumma ya Allah. Kita harusnya mah. Jadi bukan sebelumnya sudah kita ngebatalin puasanya baru berdoa. Itu yang bagus begitu, ya. Yang paling utama berbuka dalam buka puasa adalah kurma. Awas, paling utama kurma. Jadi kita kan biasa di kita mah itu setiap tahun kalau berbuka pasti langsung air minum ya. Padahal itu kurang utama. Yang paling utama berbuka puasa adalah dengan kurma. Jadi bukan air dulu, kurma dulu kalau ada mah. Kurma 1 biji minimal 3 lah, paling banyak 3 biji. Baru air, ya. Jangan air baru kurma, salah. Sunat Rasul buka puasa adalah kurma dulu. Jadi salah satu makanan ataupun buah-buahan yang tidak diproses oleh daleman kita adalah kurma. Jadi si daleman perut kita nggak memproses dulu, langsung dicerna oleh serat-seratnya itu dicerna terus. Maka kurma ini adalah terbaik buat buka puasa. Nah, para jamaah, sebelum kita berbuka puasa, sebelum adzan maghrib, baiknya kita berdoa dulu. Artinya kita kirim hadiah kepada arwah karuhun yang telah mendahului kita, terutama kepada sahibul wakaf. Ini masjid yang telah mewakafkan, yang telah berjasa buat ini masjid Jami'ah Mujahidin. Kita berkahi Fatihah, kita kirim Fatihah. Semoga para arwah karuhun, jamaah-jamaah Masjid Jami'ah Mujahidin diterima iman Islamnya. Amin ya robbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.